Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum dimulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat atau kurang sehat dengan cuaca yang seperti ini? Iya, gitu. Di sini Ibu akan mempresentasikan RPL dengan tema sering ingin bunuh diri ya. Karena tema Ibu seperti itu, Ibu membuat materi dengan judul program untuk mengurangi ide dan percobaan bunuh diri. Ada nggak sih di sini yang punya ide atau pernah melakukan aksi, aku tuh capek dengan hidup ini, Tuhan kok nggak adil sih, kayak ngerasa seperti itu, terus inginnya tuh pengen bunuh diri aja gitu. Ada nggak? Mungkin banyak kali ya, karena beberapa kali di FYP TikTok Ibu itu banyak, entah itu anak-anak, entah itu remaja, mahasiswa, atau malah yang udah orang dewasa, udah orang tua itu malah tiba-tiba ada berita gantung diri, kalau enggak ada berita apa sih namanya, loncat dari jembatan, kayak gitu kan banyak kan ya anak-anak ya. Nah, ternyata dari tahun ke tahun kasus bunuh diri itu semakin meningkat, yang mana World Health Organization menyebutkan ada 1 orang yang meninggal karena bunuh diri setiap 40 detik. Kasus bunuh diri juga semakin meningkat di Indonesia, yang mana menempati urutan 159 dalam kasus bunuh diri di dunia. Bunuh diri di Indonesia juga menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian di usia muda yang berkisar antara 15 tahun sampai 30 tahunan. Namun demikian, belum ada data yang pasti terkait jumlah dari kasus bunuh diri ini, baik itu terkait ide, niat, maupun percobaan. Hal ini dikarenakan kasus bunuh diri tidak tercatat dengan baik, sehingga banyak kasus-kasus yang pelaporannya masih kurang rapi dan masih belum tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri pada mahasiswa, diantaranya faktor demografi yang berkaitan dengan gender dan kondisi ekonomi, permasalahan psikologi seperti depresi, perfeksionis, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, serta permasalahan adaptasi. Tekanan akademik atau perundungan, terus permasalahan sosial seperti isolasi sosial, keengganan meminta tolong, gitu, serta adanya pengalaman percobaan bunuh diri yang telah dilakukan sebelumnya dan bunuh diri yang menular. Seperti itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri. Terus anak-anak tahu nggak sih percobaan bunuh diri itu apa sih gitu? Tahu nggak? Jadi percobaan bunuh diri itu merupakan tindakan untuk menyakiti diri sendiri
yang bertujuan untuk mati. Mau apa lagi kalau bunuh diri? Ya kali. Percobaan bunuh diri diawali dengan ide bunuh diri. Faktor resiko percobaan bunuh diri pada mahasiswa adalah adanya perasaan tidak berharga karena penolakan dari masyarakat, ketakutan membebani orang lain. Oleh karena itu, mahasiswa merasa adanya isolasi sosial ketika menghadapi permasalahan sehingga menghambatnya untuk mencari bantuan karena stigma negatif ketika datang ke profesional psikolog. Dari penelitian, mahasiswa melaporkan bahwa mereka merasa dipahami, diterima, dan memiliki alasan hidup ketika mendapatkan dukungan dari teman sebaya dan keluarga. Proxima relationship perlu juga bekerja sama institusi pendidikan, layanan kesehatan mental, sehingga membentuk support system yang mendukung anak-anak muda. Dalam hal ini, universitas, guru, profesor sebagai figur yang penting bersama-sama dengan keluarga dan teman sebaya perlu menyediakan dan mendapatkan cara terkait pencegahan bunuh diri yang mana diawali dengan mengurangi ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Dengan program agar mengurangi ide dan percobaan bunuh diri ini ada 3 program. Salah satunya yaitu program pencegahan yang langsung diberikan kepada mahasiswa yang beresiko tinggi untuk bunuh diri. Terus yang kedua itu program yang berfokus pada sistem universitas, dan yang ketiga itu program universitas yang berkolaborasi dengan komunitas. Seperti itu programnya. Dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi yang Ibu sampaikan ialah tindakan pencegahan diperlukan untuk mengurangi kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswa. Dalam hal ini, universitas bisa membuat beberapa program pencegahan bunuh diri yang mana berfokus pada ide-ide bunuh diri yang dimiliki oleh mahasiswa serta percobaan bunuh diri yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada mahasiswa yang beresiko tinggi, tetapi juga pada teman sebaya, dosen, staf administrasi, bahkan komunitas pendukung lainnya. Seperti penyedia layanan psikologi dan farmasi bisa membantu mengurangi adanya ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri pada mahasiswa. Seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Karena dilihat-lihat kayaknya ini anak-anak pada mengantuk ya, karena Ibu jelaskan seperti ini. Ibu ada ice breaking, boleh kita mainkan sebentar ya. Jadi tema dari ice breaking ini ialah ikuti apa yang Ibu ngomong. Paham? Ikuti apa yang Ibu katakan. Seperti contohnya seperti ini ya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapakah ayam? Salah, masih salah jawabannya. Ayo, ikuti apa yang Ibu katakan.
seperti itu. Jadi fokus ya, kita fokus ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Misal pensil penggaris ada berapakah penggaris? Betul. Jadi jawabannya ada berapakah penggaris? Kan ibu bilangnya ikuti apa yang ibu katakan, bukan menjawab dari apa yang ibu tanya, bukan seperti itu. Baik, karena waktunya sudah mungkin lebih kali ya, ibu tutup materi dari yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.